Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini akan saya bacakan bab wajibnya mendidik keluarga. Babu wujubi amri ahlahu. Bab menjelaskan wajibnya seorang kepala rumah tangga memerintahkan ahlahu, keluarganya. Yang dimaksud keluarganya ini adalah pertama istrinya, wa auladahu, dan anak-anaknya, al-mumayyizina, yang sudah tamyiz. Tamyiz itu usia yang mendekati balik. Jadi misalnya anak perempuan itu sebenarnya baliknya ketika berumur 9 tahun atau sudah pernah datang bulan. Tapi ketika anak perempuan itu umur 7 tahun, itu bisa dikatakan sudah tamyiz. Sudah bisa diajak bicara, sudah pertanyaan dan jawaban itu sudah nyambung. Itu namanya tanda-tanda anak yang tamyiz. Nah, ketika anak sudah tamyiz, ini orang tua punya kewajiban untuk mengajarkan sholat. Wasairiman, dan orang-orang yang lain fi ro'iyatihi, yang dalam tanggungannya. Artinya seandainya ada keponakan yang ikut kita atau anak yatim yang ikut dengan keluarga kita, maka itu juga menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga untuk mendidiknya. Mendidik bi ta'atillahi ta'ala, untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bentuknya dua. Pertama adalah melaksanakan perintah. Yang kedua, wa nahyihim, dan melarang mereka anil mukhalafati, dari bertentangan dengan perintah. Jadi taat itu ada dua bagian. Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Maka berulang kali saya sampaikan, ketika kita sedang tidak berbuat apa-apa, supaya hal itu bernilaikan ketaatan, maka niatkanlah dalam rangka menjauhi larangan. Ya. Jadi ketika kita tidak berbuat apa-apa, niatkan dalam rangka menjauhi larangan. Maka yang dengan itu walaupun tidak berbuat apa-apa, bernilaikan ketaatan kepada Allah. Wa ta'dibihim, dan mengajarkan mereka, wa man'ihim, dan mencegah mereka, anirtika bimanhiyin anhu, dari melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu judulnya. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahkanlah, ahlaka, pada keluargamu. Yang dimaksud keluargamu itu adalah istrimu dan anak-anakmu. Itu kalau istrinya satu, tapi kalau istrinya lebih ya istri-istrimu dan anak-anakmu. Diperintah untuk apa? Bisolati, untuk mengerjakan sholat. Nah, maknanya perintah sholat ini tentunya bukan sekedar perintah, tapi juga mengajarkan. Karena tidak mungkin orang itu bisa sholat kalau tidak diajari dulu. Maka sesungguhnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, yang wajib ngajarin anak untuk sholat itu bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, tapi siapa? Orang tuanya sendiri. Ya, diingat bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, yang wajib memerintahkan anak untuk sholat, termasuk mengajari sholat, itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, guru itu cuma bantu tugasnya orang tua. Maka berdasarkan pengamatan saya pribadi, para kiai-kiai itu walaupun untuk pelajaran-pelajaran yang lain anaknya dipersilahkan belajar ke orang lain, tapi khusus untuk sholat itu biasanya diajari oleh bapaknya sendiri.
Dan memang bagusnya begitu, ya, bagusnya begitu. Untuk sholat, usahakan anak kita itu kita ajari sendiri. Adapun nanti masalah tauhid, masalah fikih dan lain-lain, silahkan belajar ke orang lain. Tapi untuk sholat itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban siapa-siapa. Maka kalau orang tua tidak mampu mengajarkan anaknya untuk sholat, maka ketika anak itu belajar kepada orang lain, ya orang tuanya harusnya menyerahkan ke seorang ustadz, guru atau kiai agar anaknya diajarin sholat. Harusnya tata tertibnya seperti itu, supaya nanti di akhirat ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu kita bisa jawab. Ada bukti tanggung jawab kita terhadap anak kita sendiri. Nah, yang banyak terjadi itu adalah orang tuanya nggak mau ngajarin anaknya sholat, sudah begitu anaknya ngaji itu berangkat sendiri, ya, tidak diantar, tidak diserahkan, hanya karena kebaikan gurunya aja, kemudian sama gurunya diajarin ngaji, diajarin sholat, padahal orang tuanya nggak pernah menyerahkan. Yang seperti itu nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, ya pasti orang tuanya nggak bisa jawab. Wong itu anaknya dia sendiri, ya. Yang ngajarin sholat orang lain, yang ngajarin bersuci orang lain, yang ngajarin ngaji orang lain. Sudah begitu maunya mintanya gratis, wah lebih parah lagi itu, ya. Banyak, ya. Makanya ketika ada pendidikan gratis itu Pak Kiai saya nggak setuju. Kenapa? Ini kaitannya tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak nanti di hadapan Allah. Kalau ngajarin sendiri nggak bisa, disuruh ngajarin orang lain terus minta gratis, di mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Itu pertanyaannya, ya. Jadi aslinya kewajiban mengajari sholat terhadap anak adalah kewajiban orang tua. Maka ketika itu diajari oleh gurunya, ya orang tua harusnya pasrah, ya, pasrah ke gurunya, itulah menyerahkan, ya, supaya ada bukti tanggung jawab. Wastobir, dan bersabarlah alaiha, untuk mengerjakan sholat. Jadi ngajarin sholat, bimbing sholat, dan menunaikan ibadah sholat itu perlu kesabaran. Kenapa? Karena harus dilakukan setiap hari sebanyak 5 kali. Itu perlu kesabaran, ya. Terutama pada awal-awal, ya. Pada awal-awal itu orang tua harus selalu perhatian apakah anaknya sudah sholat atau belum. Ya, ukurannya itu sholat. Nah, walaupun anak itu wajibnya sholat setelah balik, tapi orang tua hendaknya mendidik anaknya untuk sholat sejak umur 7 tahun. Itu yati yang disebut dengan istilah umur tamyiz. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Keluarga kalian itu siapa? Ya istri, anak, itu termasuk keluarga. Dijaga dari apa? Naron, dari neraka. Bagaimana cara menjaganya? Itu tadi, diajarin melaksanakan perintahnya Allah dan diajarin menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu aslinya adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban kiai, guru atau ustadz. Wa'an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, akhadha, telah mengambil sapa Al-Hasan bin Ali, Sayyid Hasan bin Ali, cucu Rasulullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, maksudnya meridhoi Hasan dan Ali, mengambil tamrotan, sebutir kurma, min tamri sodakoti, dari kurma sodakoh. Yang dimaksud kurma sodakoh di sini ternyata di tafsirnya dijelaskan adalah kurma zakat. Ya, sodakoh ini sodakoh wajib, itu zakat. Faja'alaha fihi. Kemudian sebutir kurma tadi oleh Sayyid Hasan dimasukkan ke dalam mulutnya. Belum sampai dikunyah, Rasulullah melihat. Faqala, kemudian beliau bersabda, Faqala, kemudian bersabda sapa Rasulullah SAW, kah, irmi biha, keluarkan.
Di Rasulullah ketika melihat cucunya ngambil sebutir kurma zakat, itu spontan beliau ngasih kode agar kurma yang sudah masuk dalam mulut itu untuk dimuntahkan. Kemudian Rasulullah menasihatinya, amma alimta, apakah kalian belum tahu, anna sesungguhnya aku Rasulullah, ya, dan keluarganya itu lanak kulu tidaklah kami makan as-sodakota zakat. Jadi bagi Rasulullah dan seluruh keturunannya, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, itu haram hukumnya makan zakat. Ya, haram hukumnya makan zakat. Kalau hadiah boleh, sedekah sunnah boleh, tapi untuk zakat haram. Maka salah satu cara nguji orang yang ngaku Habib itu coba aja kasih zakat. Kalau kasih zakat mau dan dimakan, berarti kehabibannya diragukan. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku tapi palsu. Kalau yang benar, ya, Rasulullah dan seluruh keturunannya itu haram makan zakat. Tapi kalau selain zakat, misalkan hadiah atau sedekah sunnah, itu dibolehkan. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah ngajarin orang itu sejak anak-anak, ya. Ketika itu kan Sayyidina Hasan ini masih kecil, ya, masih kecil. Ketika ada orang sibuk bagi zakat misalnya, dia mendekat, kemudian ngambil sebutir kurma, dimasukkan ke dalam mulutnya. Untungnya ketahuan Rasulullah, langsung disuruh mengeluarkan, sambil dinasihati bahwa bagi Rasulullah dan seluruh keluarga dan keturunannya haram hukumnya makan zakat. Maka bagi kita, ketika sedang momong anak, momong cucu, ya, itu walaupun anak masih kecil, ketika dia melakukan sesuatu yang dilarang, itu sebaiknya juga harus sudah kita kasih tahu, ya. Kita kasih tahu walaupun tidak boleh langsung dihukum, ya, tapi harus dikasih tahu. Jadi pendidikan itu dimulai sejak anak itu masih kecil. Terlebih ketika mereka sudah bisa diajak komunikasi, yang dalam bahasa fikih disebut usia tamyiz. Ya, usia tamyiz itu anak kecil yang sudah bisa diajak komunikasi. Yang kalau ditanya jawabannya itu nyambung dengan pertanyaannya, itu tanda-tanda tamyiz. Tapi kalau ditanya apa, jawabannya apa, itu berarti belum tamyiz. Jadi sejak anak mulai memasuki usia tamyiz, orang tua harus sudah memperkenalkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hadirin yang muliakan, sore ini pengajian terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti sehabis Lebaran, kajian kitab Riyadhus Shalihin akan tetap kita lanjutkan, yaitu setiap malam Jumat ba'da sholat maghrib. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.